Sendang Sinatah, sebuah sendang atau belik sumber mata air yang dianggap keramat, terletak di sebuah desa yang bernama Desa Dudak Awu, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Sendang yang terletak di lembah Gunung Muria bagian utara dipercaya memiliki beberapa khasiat, di mana banyak para peziarah dari berbagai daerah datang ke lokasi Sendang Sinatah untuk ngalap berkah di tempat itu. Di Sendang Sinatah terdapat dua cerukan batu berbentuk persegi panjang yang memiliki khasiat dan energi yang saling bertolak belakang, di mana cerukan batu sebelah kiri konon katanya berkhasiat dan bisa digunakan sebagai media untuk mengirim teluh atau santet kepada orang yang sudah menzolimi si peminta. Sedangkan sendang yang berbentuk cerukan sebelah kanan oleh sebagian para peziarah yang berniat menyimpang digunakan pula untuk mencari pesugihan, mendapatkan harta kekayaan dengan cara instan. 9 batang dupa dibakar lalu ditancapkan pula di sana. Dan disitulah foto dari Reni dan Sarip tergeletak di antara sesaji, tepat di atas kembang 7 rupa. Ketika Ian melihat sesosok makhluk hitam legam seperti bayangan berdiri tepat di belakang Basugeng. Namun Ian lantas menundukkan kepala. Jangan takut. Pegangi ayam cemani itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini kiriman dari salah satu narasumber Akang, Baraya KMS dari daerah Bandung, di mana beliau ini di tahun 2023 di masa puncak kejayaan usahanya, Kang Ian mengatakan di puncak kejayaan usahanya itu, dia mendapat pengkhianatan yang begitu besar dari orang yang begitu dia cintai, sampai membuat Kang Ian membawa dan menyimpan rasa dendam. Dendam yang teramat sangat, yang oleh Kang Ian sendiri, dendam itu dia lampiaskan dengan melenyapkan para pengkhianat dalam kehidupannya melalui media santet. Tahun 2023 silam tentunya masih begitu hangat. Pada waktu itu Kang Ian yang sudah berumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak. Dia punya sebuah usaha yang begitu berkembang pesat. Omset tiap bulan bisa menyentuh angka ratusan juta laba bersih yang dia dapat dari usahanya itu. Kang Ian sudah 10 tahun berumah tangga dengan seorang perempuan asal Bandung yang bernama Reni. Dari pernikahan mereka lahir 2 orang anak.
laki-laki dan perempuan. Kehidupan Kang Ian betul-betul bahagia. Dia sangat mencintai istrinya yang bernama Reni. Saking cintanya, semua aset yang Ian miliki, rumah dan kantor tempat usaha, sebuah bangunan 2 lantai yang menjadi pusat usaha yang selama ini Ian miliki, semua atas nama Reni, sang istri. Di tahun 2023 itu, awal Januari, Kang Ian sedang mengembangkan usaha miliknya itu, membuka cabang masih di daerah Jawa Barat. Kang Ian hampir setiap hari tinggal di kantor cabang usahanya, pulang ke Bandung 1 bulan hanya 2-3 hari saja. Sedangkan kantor pusat yang dia miliki, dia serahkan pengelolaannya kepada Reni dan Kang Sarip, orang kepercayaan Kang Ian yang masih saudara sepupunya Reni. Satu ketika di akhir bulan Februari masuk bulan Maret 2023, Kang Ian baru rampung menyelesaikan urusan di kantor cabang di daerah Tasikmalaya. Usaha sudah tinggal berjalan saja. Waktu itu sekitar jam 3 sore, Kang Ian berencana pulang ke Bandung untuk merencanakan acara launching kantor cabangnya. Namun di perjalanan, masih di daerah Tasikmalaya, tiba-tiba HP Kang Ian berbunyi. Saat dilihat, ternyata Bu Dewi, ibu kandung Kang Ian, nelpon pada waktu itu. Kang Ian pun menepikan mobilnya di pinggiran jalan. Telepon dia angkat, lantas terdengar suara lembut dari ibu kandungnya. Ibu kandungnya bertanya, "Yan, kamu di mana?" "Ini Bu, masih di Tasik. Rencananya mau langsung ke Bandung hari ini juga." "Yan, pulang dulu ya. Mampir dulu ke Ciamis," ucap Bu Dewi. "Ada apa Bu?" "Udah, mampir saja dulu. Ada hal penting yang mau Ibu diskusikan. Ada sesuatu yang mau Ibu sampaikan," ucap Dewi ibunya. Di sini Kang Ian merasa bingung, heran. Gak biasanya sang ibu seperti itu. Kalau ada sesuatu yang penting biasanya langsung disampaikan lewat telepon. Dan entah kenapa, selepas menutup telepon dari sang ibu, hati Kang Ian merasa gelisah, resah, tak tenang. Seperti akan menjumpai sesuatu yang begitu besar. Tak pikir panjang, Ian pun langsung putar balik menuju ke Ciamis, tempat kelahiran Kang Ian. Singkat cerita, 2 jam kemudian Kang Ian pun tiba di desa kelahirannya. Di desa itu tinggal sang ibu sendiri, menempati rumah yang dulu membesarkan Ian semasa kecil di sana. Singkatnya, Ian pun berjumpa dengan ibunya itu. Dia mencium tangan lantas memeluk sang ibu. Ibunya pun menyuruh Ian masuk ke dalam. Di dalam, di ruang tamu, Ian langsung bertanya, "Ada apa Bu? Kok tumben-tumbenan sampai harus ketemu langsung seperti ini?" "Gak ada apa-apa. Yang pertama, Ibu kangen sama kamu, Yan. Sudah 3 bulan ini
kamu gak pernah mampir ke rumah ibu. Ya, ibu kan tahu Ian lagi sibuk ngurus kantor cabang baru di Tasik, Bu. Iya, ibu paham. Duduk dulu. Ibu mau buat kopi, ucap Bu Dewi. Dewi pun pergi ke dapur, tak lama datang kembali membawa 2 gelas kopi hitam. Bu, jangan bikin penasaran Ian, Bu. Ada apa, Bu? Ditanya seperti itu, Bu Dewi mukanya langsung terlihat begitu tegang. Membuat Ian begitu bingung. Ada apa sebenarnya? Yan, terus terang saja. Ibu nyuruh kamu pulang kemari karena ibu khawatir. Khawatir dengan kehidupan kamu, Yan. Loh, khawatir kenapa, Bu? Yan, ingat ucapan ibu. Kamu harus hati-hati dengan Reni istrimu. Reni? Ada apa sih, Bu? Kenapa pula Ian harus hati-hati sama Reni? Yan, ibu tahu semua aset yang kamu miliki di Bandung, semua atas nama Reni. Ibu gak ngelarang. Itu harta kamu, itu hak kamu. Tapi ingat, Yan, manusia itu pikirannya tak sama. Kamu harus lebih hati-hati lagi dengan istrimu itu. Bu, gak usah khawatir lah, Bu. Masalah itu tak usah ibu pikirkan. Reni itu perempuan baik, Bu. Dia tanggung jawab ngurus anak, ngurusin Ian. Tak pernah ada sedikit pun Reni menyakiti Ian, Bu. Apalagi seperti yang ibu duga. Gak mungkin, Bu. Yan, ibu tahu betul Reni itu siapa. Dari dulu ibu gak setuju kamu menikah dengan Reni. Tapi Yan, kalau kamu gak percaya, sekarang kamu tinggal dulu di sini. Dan nanti malam barulah kamu pulang ke Bandung. Tapi ingat, jangan sesekali kamu mengabari Reni kamu mau pulang. Loh, ada apa ini, Bu? Sudahlah, turuti ibu kali ini saja. Ini demi kebaikan kamu, Yan. Ibu ini ada-ada aja. Namun walau seperti itu, Ian pun nurut. Dia ngikutin perintah sang ibu. Tinggal dulu di rumah ibunya dan baru nanti malam berangkat ke Bandung ke rumah tempat tinggalnya. Singkat cerita, jam 9 malam barulah Ian diperbolehkan pulang oleh ibunya. Namun sebelum Ian masuk ke dalam mobil, ibunya ini berkata, "Ingat, Ian, apapun yang nanti kamu temukan, yang kamu alami, kendalikan hati dan pikiranmu. Jangan terbawa emosi." Bu, gak akan ada apa-apa, Bu. Doakan saja Ian. Bu Dewi hanya tersenyum kaku melihat kekeras kepalaan Ian. Singkatnya, Ian pun berangkat ke Bandung. Tepat tengah malam, makan waktu 3 jam dari Ciamis, Ian akhirnya tiba di kompleks perumahan tempat dia tinggal beberapa tahun itu. Singkat cerita, Ian pun langsung menghentikan mobil di depan gerbang rumah mewahnya. Gerbang tak dikunci, membuat Ian kebingungan. Loh, udah tengah malam, kenapa gerbang gak dikunci? Ian pun dorong gerbang rumahnya itu. Namun ketika masuk ke halaman,
Ian melihat ada sepatu laki-laki. Nah, di sini ketika melihat sepatu lelaki di teras rumah, Ian lantas ingat ucapan sang ibu. Gak mungkin, gak mungkin. Ini pasti hanya kebetulan, pikir Ian. Dia langsung menuju ke pintu depan. Pintu terkunci. Ian pun ingat ada kunci cadangan pintu belakang. Dia ambil kunci ke mobil, lantas berjalan melipir ke belakang rumah. Pintu dia buka. Dia tutup perlahan. Lampu di dalam rumah semua padam. Tak ada satupun yang menyala. Ian pun berjalan mengendap-endap tak menimbulkan suara. Maksudnya mau ngasih surprise ke Reni, istrinya. Masuk ke dalam rumah, Ian langsung menuju ke kamar anaknya. Pintu kamar dia buka, terlihat kedua anak Ian tidur sambil berpelukan. Ian pun tersenyum melihat kedua anaknya itu. Lantas dia tutup kembali pintu kamar anaknya. Dan ketika Ian berjalan menuju ke kamar utama, alangkah terkejutnya Ian ketika melihat di ruang tamu ada sosok Reni, istrinya, sedang berpelukan tak berbusana dengan seorang lelaki yang tak lain adalah Sarip, orang kepercayaannya Ian. Ian hanya melotot tak percaya. Mulut sampai menganga. Jantung bergemuruh. Dada terasa panas. Menahan emosi menyaksikan pengkhianatan di depan matanya. Terlihat Reni dengan sosok Sarip yang sama-sama berbugil ria. Tertidur lelap di atas karpet ruang tamu. Ian menarik napas begitu panjang, berusaha menenangkan hati. Lantas mencari saklar lampu, dia nyalakan, lalu berjalan pelan mendekat ke pasangan laknat di hadapannya. Begitu tepat berdiri di samping Reni dan Sarip yang telanjang bulat. Ian mengambil napas begitu panjang, lantas membentak, membangunkan Reni dan Sarip. Reni dan Sarip yang sepertinya kelelahan selepas melakukan perjinahan, tentunya terbangun dengan terperanjat, kaget. Sampai Reni melotot tak percaya menyaksikan Ian bertolak pinggang dengan wajah memerah penuh amarah. Sedangkan Sarip langsung duduk menundukkan kepala. Kentara betul Sarip merasa malu dipergoki oleh Ian. Tentunya aksi mereka yang langsung dipergoki oleh Ian membuat Ian begitu murka. Ian pun ngamuk sejadi-jadinya, memarahi, mencaci maki Reni sang istri. Namun di sini satu hal yang tak pernah terpikir di kepala Ian. Ketika Ian membentak mencaci maki Reni, Reni langsung bangkit berdiri, melotot, bertolak pinggang, balik mencaci dan memaki Ian. Di sini Reni selaku pelaku playing victim. Inilah kelakuan musang betina. Udah jelas salah, tapi malah balik menyalahkan Ian yang sudah tak mau melayani Reni. Kebayangkan cekcoknya kayak gimana? Sampai-sampai barang di ruang tamu semua dilempar oleh Reni. Di sini Ian pun menahan diri. Terlihat betul Reni begitu murka.
Sampai teriakan Reni ini membangunkan kedua anaknya, Ian. Dan yang lebih parahnya, tengah malam itu, selepas memergoki perjinahan Reni dan si Sarip, Ian malah diusir oleh Reni. Reni mengatakan, rumah yang mereka tempati itu hak miliknya Reni. Dan Ian diusir dari rumah itu. Ian dengan memendam emosi, dia lantas bergegas menuju ke kamar utama sambil menggendong kedua anaknya. Dia ambil surat-surat berharga yang masih bisa dia selamatkan. Tentunya yang tidak ada sangkut pautnya dengan Reni. Selepas itu, membawa kedua anak yang masih menangis, Ian langsung menuju ke dalam mobilnya. Dengan hati dan pikiran yang hancur, Ian pun keluar, lantas kembali ngebut balik ke Ciamis ke rumah ibunya. Kedua anak Ian menangis. Ketika Ian membawa mobil begitu kencang, Ian pun tersadar, lantas menepikan mobilnya. Di situ, Ian hanya bisa menangis tanpa bersuara, menoleh kepada dua anaknya, lantas ingat ucapan sang ibu. Dalam hati Ian meminta maaf kepada ibunya. Kenapa nggak dari dulu Ian mengikuti nasihat sang ibu? Di mana ibunya dari awal Ian menikahi Reni selalu berpesan agar hati-hati menyikapi Reni yang dipilih oleh Ian. Selepas bisa mengendalikan diri, Ian kembali masuk ke dalam mobil, lantas melaju perlahan pulang ke Ciamis. Pagi hari sekitar jam 8. Karena beberapa kali istirahat di rest area, barulah Ian tiba di depan rumah ibunya. Tentunya Dewi yang waktu itu sedang duduk di depan rumah kaget melihat Ian kembali datang membawa kedua anaknya. Dan begitu Ian turun dari mobil menuntun kedua anaknya itu, yang langsung berlari memeluk Dewi sang nenek, Ian dengan muka yang kuyuk, "Bu, benar Bu, benar apa yang ibu ucapkan. Ya Allah, masuklah dulu, istirahat, tenangkan dirimu, nanti baru cerita. Anak-anak, biar ibu yang urus," ucap Bu Dewi. Ian pun mengangguk. Setua apapun seorang anak, itu tetap anak kecil di depan seorang ibu. Itu pula yang berlaku kepada Ian. Ian seharian itu menangis di pangkuan kaki ibunya. Tak henti-hentinya meminta maaf. Sudahlah, semua sudah terjadi, Ian. Mulai sekarang, tinggallah di sini. Biar usahamu di Bandung diambil alih oleh si Reni dan Sarip. Karena rezeki orang itu tak akan sama, ya. Mulai sekarang, tinggal lagilah di sini. Dua anakmu, biar ibu yang mengurus, ucap Dewi. Ian pun mengangguk. Nah, di sini untungnya Ian selama usaha berjalan, dia ini sering menyisihkan uang yang dia kirimkan kepada ibunya. Uangnya nggak kecil, besar. Dan uang-uang pemberian Ian oleh Bu Dewi itu nggak digunakan. Tapi oleh Bu Dewi, uang-uang yang dikirim dari Ian, dia belikan sawah, dia belikan kebun, dia belikan empang. Agar Ian ada alasan untuk pulang kembali ke kampung halaman. Nah, di sini bijaknya seorang ibu. Dikala
usaha dan rumah diklaim oleh Reni istrinya. Ian gak boncos-boncos amat. Masih ada harta yang disimpan oleh ibunya. Tak terasa, sudah hampir 3 minggu Ian tinggal bersama Dewi ibunya. Walau berat, tapi perlahan Ian bisa menerima keadaan. Terlebih lagi, 2 minggu lalu datang surat gugatan cerai dari Reni istrinya itu. Ian pun tak peduli. Bagi Ian, sampah memang harus dibuang. Tak perlu didaur ulang. Sampah tetaplah sampah. Dan Ian pun tak menyangka, ternyata ibunya sudah lama mengetahui aksi perselingkuhan Reni dengan si Sarip. Dan yang lebih membuat Ian kaget, tanpa sepengetahuan Ian, keponakan dari istri Mang Unang, adik kandung Bu Dewi yang bernama Ujang, itu kerja di kantornya Ian jadi OB. Ian gak tahu kalau si Ujang itu masih saudara. Dan dari Ujanglah Bu Dewi tahu perselingkuhan Reni dan Sarip. Bu Dewi pernah berkata waktu itu, "Yan, sengaja ibu simpan orang di kantormu. Si Ujang, dia masih sepupu kamu. Ponakan dari istri pamanmu, si Mang Unang. Dialah yang menjadi mata-mata ibu selama ini." Ya Allah, Bu, kenapa ibu gak bilang dari dulu, Bu? Sudahlah, karena ibu tahu kamu gak akan percaya sebelum menyaksikan sendiri. Lantas, sekarang apa yang mau kamu lakukan, Yan? Terus terang, Bu, walaupun saya sudah rela melepas Reni, rumah, aset, dan usaha di Bandung, tapi rasa dendam saya, Bu, belum terlampiaskan, Bu. Ya sudah, ibu paham apa yang kamu inginkan. Sekarang kamu ke rumah Mang Unang. Bawa dia kemari. Loh, ada apa, Bu? Sudah, bawa saja si Mang Unang. Ian pun menurut. Lantas dia jemput Mang Unang, dibawa ke rumah ibunya. Setibanya di rumah, Bu Dewi pun berkata, "Unang, kamu masih ingat sama yang namanya Mbah Sugeng?" Mbah Sugeng? Yang di Jepara? Iya, si Mbah Sugeng yang di Jepara itu. Ya ingat atuh, Ce. Kan dulu waktu si Ian mau buka kantor cabang, kan kita ke sana ngalap berkah sama si Mbah Sugeng. Loh, maksudnya apa ini, Bu? Yan, begini loh, Yan. Tanpa sepengetahuan kamu, ibumu ini meminta bantuan Mbah Sugeng untuk ngurus usaha milikmu. Makanya usaha kamu bisa berkembang pesat. Loh, kok ibu gak pernah bilang? Sudahlah, itu hanya bentuk kasih sayang ibu sama kamu. Yan, nanti kamu dengan Mang Unang berangkatlah ke Jepara. Tuntaskan dendammu. Mbah Sugeng akan membantu kamu membalaskan dendam sakit hatimu kepada Reni dan Sarip. Bisa, Bu, bisa. Sangat-sangat bisa. Atur saja waktunya. Nanti bawa si Unang ke sana. Unang yang tahu tempat tinggal Mbah Sugeng. Nang, nanti kamu telepon Mbah Sugeng. Bilang, disuruh Teteh minta bantuan ke sana buat masalah si Ian. Unang pun mengangguk paham. Lantas, 3 hari kemudian, tepat hari Selasa, di bulan April, minggu pertama, Ian
dan si Mang Unang langsung meluncur ke daerah Jepara, Jawa Tengah. Berangkat hari Selasa tengah hari, tiba di daerah Jepara sekitar jam 9 pagi. Waktu itu Ian dan Unang sempat beristirahat dulu di sebuah motel. Barulah jam 2 siang, Ian dan Mang Unang pun menuju ke tempat tinggal dari sosok yang bernama Mbah Sugeng. Seorang dukun, seorang spiritualis, langganan dari Bu Dewi, ibu kandungnya Ian. Dari motel, Mang Unang lantas telepon sosok si Mbah Sugeng ini, mengabarkan kedatangannya ke sana. Mbah Sugeng pun menunggu di rumah. Yan, Mbah Sugeng udah nunggu di rumah. Sekarang kita langsung ke sana. Ian hanya menurut. Mobil pun melaju menuju ke sebuah desa di daerah Jepara. Singkatnya, tibalah di sebuah rumah joglo dengan kayu penuh ukir khas Jepara, yang saat itu Ian dan Unang langsung disambut oleh Mbah Sugeng. Mbah Sugeng ini seorang lelaki tua berumur 50 tahun lebih, hanya selisih beberapa tahun dengan Bu Dewi, ibu kandung Ujang. Ujang pun cium tangan, begitu sopan, lantas dipersilahkan masuk ke dalam. Di ruang tamu, Sugeng menanyakan tujuan sebenarnya Ian datang ke sana. Mang Unanglah yang menjelaskan, mewakili Ian, menjelaskan apa yang sudah menimpa Ian beberapa bulan lalu, tentang pengkhianatan Reni dan Sarip, tangan kanan Ian. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu? Iya, Mbah. Kasihan si Ian ini, Mbah. Tolonglah, Mbah. Seperti apa yang dibilang sama Teh Dewi. Kami minta bantuan Mbah Sugeng untuk menuntaskan, membalaskan sakit hati dan dendam keluarga kami. Tolong, Mbah. Tolong. Apapun syaratnya akan kami penuhi. Sebenarnya sudah bertahun-tahun si Mbah gak pernah lagi menerima permintaan seperti itu. Tapi karena Dewi yang meminta untuk kamu, tentunya ada pengecualian. Si Mbah sanggup, tetapi ada syarat-syarat yang harus kamu penuhi. Apa, Mbah? Syarat seperti apa? Yan, untuk ritual seperti ini, melenyapkan pasangan pengkhianat itu, si Mbah perlu seekor ayam cemani hitam sebagai syarat utama. Ayam cemani? Di mana, Mbah? Saya ndak tahu di Jepara yang jual ayam cemani. Itu nanti urusannya si Mbah. Kamu siapkan saja biaya untuk keperluan ritual nanti. Besok malam Jumat, ikut dengan si Mbah ke Sendang Sinatah. Karena dari Sendang Sinatah itulah yang akan menjadi media penghantar teluh santet yang akan si Mbah kirim ke pasangan pengkhianat itu. Lalu di sini Mbah Sugeng menjelaskan apa Sendang Sinatah yang akan menjadi tujuan utama mereka nanti. Sendang Sinatah, sebuah mata air atau belik
yang konon katanya adalah petilasan dari sosok wali-wali di masa lalu. Salah satunya sosok Syekh Siti Jenar. Sendang Sinatah yang berada di Desa Dudak Awu, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, terletak di sebuah lereng gunung, Gunung Muria, di lembah bagian utara. Sendang itu sering dikunjungi orang-orang dari berbagai daerah. Dan uniknya, di Sendang Sinatah, di lokasi Sendang, itu ada 2 ceruk batu berbentuk persegi panjang. Di mana 2 ceruk batu ini memiliki khasiat yang berbeda. Seperti positif dan negatif. Di mana ceruk batu bagian kiri, air sendangnya bisa digunakan sebagai media untuk membalaskan dendam. Atau istilahnya untuk mengirim santet kepada orang yang sudah menzolimi kita. Tentunya ada ritual tertentu. Sedangkan yang kanan, itu kebalikannya. Sendang yang kanan ini digunakan orang untuk ngalap berkah, kelancaran usaha, dan sejenisnya. Bahkan ada di antaranya orang-orang dengan tujuan yang menyimpang menggunakan sendang sebelah kanan sebagai media untuk pesugihan. Ya, semua tergantung niatan kita. Jadi Mbah, malam Jumat nanti kita harus ke Sendang Sinatah. Iya, kita semua nanti ke Sendang Sinatah. Karena air dari Sendang Sinatah itulah yang akan dijadikan media untuk menghancurkan mereka. Lantas, waktu itu, Ian pun menyerahkan sejumlah uang kepada Mbah Sugeng untuk keperluan sesaji dan ritual di Sendang Sinatah. Termasuk di antaranya, Mbah Sugeng ini meminta foto dari calon target yang tak lain adalah Reni dan Sarip. Foto diberikan, lantas si Mbah Sugeng nyuruh salah satu tetangga untuk mencetak foto Reni dan si Sarip. Selepas itu, malam Kamisnya, Ian ini tinggal dan menginap di rumahnya Mbah Sugeng. Mbah Sugeng sendiri ya nyari ayam cemani dan keperluan ritual. Memang di sini ada yang unik. Sesaji untuk di Sendang Sinatah itu agak berbeda dengan sesaji di sendang atau belik keramat lainnya. Selain dupa dan kemenyan madu, serta umbo rampe kembang 7 rupa. Menurut Mbah Sugeng, sesaji di Sendang Sinatah itu harus ada pisang goreng, onde-onde, dan air sari tape. Tahu lah ya, sari tape ketan itu kan banyak dijual di online juga, yang tentunya mengandung alkohol. Ian sempat terkejut, sejak kapan bangsa lelembutan doyan onde-onde sama pisang goreng? Tapi ya itu permintaan dari Mbah Sugeng. Ian tahu beres saja. Tepat hari Kamis, selepas semua keperluan untuk ritual tersedia, lepas maghrib, Mbah Sugeng pun mengajak Ian dan Mang Unang langsung menuju ke Sendang Sinatah. Waktu itu perjalanan cukup jauh mereka lakukan. Karena dari desa tempat tinggal si Mbah Sugeng ke lokasi Kecamatan Kembang ke Dudak Awu itu jauh sekali. Hampir 1 jam lebih. Ditambah sudah masuk setengah perjalanan, ada sesaji yang tertinggal, mengharuskan mereka pulang balik ke rumah. Barulah jam 9 malam mereka bertiga tiba di dekat area Sendang Sinatah.
Mobil mereka parkirkan di tempat yang sudah disediakan. Lantas berjalan menuju ke area Sendang Sinata, yang di situ langsung saja si Mbah Sugeng menemui juru kunci Sendang Sinata. Mbah Sugeng memang sering datang ke sana, makanya terlihat begitu akrab dengan juru kunci. Terlihat pula si Mbah Sugeng ini menyerahkan beberapa uang kepada si juru kunci. Yang selepas itu juru kunci mempersilahkan Mbah Sugeng untuk melakukan ritual yang diinginkan. Namun sebelum itu, Mbah Sugeng mengajak Ian dan Mang Unang untuk beristirahat di tempat yang sudah disediakan. Selepas dirasa cukup beristirahat, Mbah Sugeng langsung membawa Ian dan Mang Unang menuju ke Sendang. Setibanya di dalam, Mbah Sugeng mengajak mereka berdua untuk melakukan ritual, di mana sesaji berupa pisang goreng, onde-onde, air rasa berupa kopi, pahit, manis, teh pahit, teh manis, air putih yang dicampur kembang, umbo rampe, semua diletakkan di sana. Dupa dan kemenjan madu pun dibakar oleh Mbah Sugeng. Ritual lantas langsung dimulai pada waktu itu juga. Di sini, Ian dan Mang Unang memang merasakan suasana tiba-tiba berubah sewaktu prosesi ritual dilakukan. Terlebih, lokasi yang mereka gunakan untuk ritual saat itu begitu gelap tanpa penerangan sama sekali. Ian yang seumur hidup baru pertama kali melakukan hal seperti itu, dia begitu ketakutan sampai duduk mepet ke samping Mang Unang. Ritual dilakukan oleh Mbah Sugeng hampir memakan waktu setengah jam. Selepas itu, Mbah Sugeng menoleh ke Ian. Ian, sekarang kita langsung masuk ke Sendang. Kamu akan Simbah mandikan. Baik, Mbah. Apa harus buka pakaian, Mbah? Buka. Cukup mengenakan celana dalam. Ikuti Simbah. Ian pun menurut. Lantas mengikuti Mbah Sugeng masuk ke Sendang. Jadi Sendang tempat dua cekungan batu berbentuk persegi panjang, itu pinggirannya ditutup oleh dinding walau tak beratap. Jadi kalau jongkok ya nggak bakal kelihatan dari luar. Ian pun masuk ke dalam. Pakaian dia tanggalkan, hanya mengenakan celana dalam. Ian pun melihat dua cekungan batu bagian kanan dan bagian kiri. Mbah, ini yang mana, Mbah? Untuk masalah kamu, ambil yang bagian kiri. Lantas dituntun menuju ke cekungan batu bagian kiri. Hanya mengenakan celana dalam, Ian pun disuluh duduk bersila. Sedangkan Mbah Sugeng kembali membakar dupa yang dia bawa, sambil membaca mantra-mantra yang entah apa. Asap dupa pun dikelilingkan ke sekujur badannya Ian. Ian diasapi oleh dupa. Selepas itu, dupa ditancapkan di pinggiran Sendang. Mbah Sugeng menaburkan kembang 7 rupa di sekitar tubuh Ian. Lalu mulai menciduk air. Dan air itu langsung diguyurkan ke sekujur tubuh Ian. Di sini, Ian merasa heran. Air yang diguyurkan oleh Mbah Sugeng, yang pertama diguyurkan,
terasa begitu dingin sampai merasuk ke sendi-sendi tulang. Namun yang berikutnya terasa begitu hangat, membuat tubuh Ian begitu rileks dan merasa nyaman. Dan terus-terusan seperti itu. Satu guyuran terasa dingin, satu guyuran terasa hangat. Entah hal seperti itu berlaku kepada semua peziarah atau tidak, Akang sendiri pun tak tahu. Tapi yang Kang Ian alami malam itu, panas dan dingin silih berganti menerpa tubuh Ian. Selepas selesai dimandikan oleh Mbah Sugeng, Ian disuruh meminum air sendang. Lalu kembali mengenakan pakaian, dan Ian diperintah Mbah Sugeng membawa botol air untuk mengambil air dari dalam sendang. Waktu itu Ian diperintah Mbah Sugeng mengambil 2 botol air. Yang selepas 2 botol air Ian bawa, Mbah Sugeng pun mengajak mereka kembali pulang ke rumahnya. Waktu itu keluar dari area Sendang Sinatah tepat jam 12 malam. Di perjalanan, Ian pun bertanya, "Bah, kok ayam cemaninya nggak dibawa?" Ayam cemani itu untuk ritual di rumah nanti. Jadi belum selesai, Mbah? Ya belum. Karena air yang kau bawa dalam botol itu yang nanti akan kita ritualkan di rumah. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan. Ternyata untuk menggunakan air sendang sebagai media santet itu dilakukan oleh para praktisi bawaan dari peziarah. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan juru kunci di sana. Ian pun mengangguk paham. Lantas setibanya di rumah Mbah Sugeng, Ian langsung dibawa menuju ke kamar yang sudah disediakan. Begitu pintu kamar dibuka, gelap, pekat. Sampai Ian tak bisa melihat jari jemarinya sendiri. "Mbah, ini tempat apa, Mbah?" "Inilah tempat simbah ritual. Sudah lama tak pernah lagi simbah gunakan." Ian tahu cerita itu waktu pertama datang. Karena untuk urusan santet menyantet, si Mbah Sugeng ini udah lama tobat. Ini karena si Ian anak Dewi saja. Yang sebenarnya di sini Kang Ian pun sempat bertanya-tanya, ini ada hubungan apa antara sang ibu dengan Mbah Sugeng? Nah, singkatnya, Ian pun disuruh membakar arang. Dari arang yang membaraklah ada sedikit cahaya di dalam ruangan. Kemenyan madu ditaburkan. 9 batang dupa dibakar lalu ditancapkan pula di sana. Dan disitulah foto dari Reni dan Sarip tergeletak di antara sesaji, tepat di atas kembang 7 rupa. Di sini Mbah Sugeng yang langsung memimpin ritual. Saat sedang melakukan ritual inilah, Ian betul-betul merasa ketakutan. Ian memang memejamkan mata, tapi pendengarannya terasa begitu tajam. Di tengah Mbah Sugeng sedang melakukan ritual, Ian mendengar suara lolongan anjing di kejauhan. Lalu disambung suara-suara pekikan, jeritan, seperti campuran suara manusia dan binatang, melengking begitu membuat Ian ketakutan. Tak sampai di situ saja, Ian mencium aroma bau bangkai yang begitu menyengat. Ian bingung, dari mana datangnya bau bangkai ini?
Bau bangkai bukan dari bangkai binatang, tapi baunya seperti bangkai dari manusia. Lalu, tak berselang lama, ada langkah-langkah kaki terseret, berjalan mengitari ruangan yang begitu gelap. Sadarlah Ian, sepertinya dedemit-dedemit piaraan Mbah Sugeng sudah mulai berdatangan. Tak berselang lama, Mbah Sugeng menepuk lutut Ian, berbisik dengan suara perlahan, "Buka matamu." Ian pun menurut. Dia membuka matanya dan hampir menjerit ketika Ian melihat sesosok makhluk hitam legam seperti bayangan berdiri tepat di belakang Mbah Sugeng. Namun Ian lantas menundukkan kepala. "Jangan takut. Pegangi ayam cemani itu." Ian menurut. Ayam cemani yang kakinya terikat di samping sesaji langsung Ian pegangi. Tangan kanan memegang kaki, tangan kiri memegang kedua sayap ayam cemani. Ayam cemani dalam genggaman Ian, dia angkat tepat di atas sesaji dan foto Reni beserta Sarip. Lalu si Mbah Sugeng mencabut sebilah keris, yang dengan keris itu ayam cemani pun disembelih, yang darahnya langsung mengucur deras tepat di atas foto Reni dan Sarip. Di sini Ian mendengar suara geraman dari makhluk yang seperti bayangan di belakang Mbah Sugeng. Suara geraman yang seperti begitu bahagia. Yang selepas itu, ayam cemani pun mati, lantas jasadnya, bangkainya diletakkan di atas sesaji. "Sudah, sekarang kamu keluar. Sisanya biar Simbah yang lanjutkan." Ian pun mundur perlahan dengan kepala menunduk karena takut dengan makhluk hitam tadi. Keluar dari kamar, pintu tertutup dengan sendirinya. Lantas Ian dengan muka pucat pasi langsung menuju ruang tamu menemui Mang Unang. "Ujang, bagaimana di dalam?" "Serem, Mang, serem." Amit-amit. Sudahlah, yang penting masalah kamu selesai. Mamang yakin si Mbah Sugeng ini begitu sakti melenyapkan dua musuhmu itu. Hanya masalah kecil, ucap Mang Unang. Ian pun hanya mengangguk saja. Selang 1 jam kemudian, Mbah Sugeng keluar membawa 2 botol air dari sendang Sinata. Waktu itu tepat jam 2 dini hari. Waktu itu Mbah Sugeng duduk di ruang tamu menghadap ke Ian dan Mang Unang. Lalu Mbah Sugeng berkata, "Ian, Unang, sekarang juga kalian pulang ke Jawa Barat. Langsung ke Bandung. Jangan mampir kemana-mana." Sekarang, Mbah. Sekarang. Tiba di Bandung nanti, kedua air sendang ini kalian siramkan di rumah mantan istrimu dan di rumah si Sarip sebagai penanda teluh santet yang Simbah kirim ke sana. Baik, Mbah. Jadi jangan mampir kemana-mana, Mbah. Jangan mampir. Kalaupun mampir, jangan keluar dari mobil yang kalian kendarai. Paham, Pak? Paham, Mbah. Maka detik itu pula Ian dan Mang Unang pamitan ke Mbah Sugeng, langsung pulang ke Bandung untuk menyiramkan air sendang Sinata. Selama perjalanan dari rumah Mbah Sugeng
menuju ke Bandung. Melewati tol yang nantinya keluar di daerah Pantura, langsung masuk di Cirebon sana. Sepanjang malam, Ian dan Mang Unang merasakan seperti ada makhluk lain yang ikut menumpang. Wujud memang tak terlihat, tetapi aura dan aroma ada yang aneh serta asing di dalam mobil yang mereka kendarai. Dan aroma itu, aroma bau bangkai yang Ian cium ketika ritual di kamar gelap rumah Mbah Sugeng. Singkatnya nih, sampai di Bandung. Mereka jalan memang agak perlahan ketika masuk daerah Cirebon. Tiba di Bandung sore waktu itu. Di sini Ian sebenarnya bingung. Kalau hari masih terang, nyiramin air sendang takut ketahuan. Mang, ini gimana Mang? Masih sore loh, takut ketahuan orang. Ya sudahlah, kan kata Simbah, yang penting jangan turun dari mobil. Kita nunggu saja di mana. Nah singkatnya nih, Ian dan si Mang Unang itu nyari tempat buat istirahat dulu. Yang penting jangan keluar dari mobil. Memang agak ribet nih. Tapi ya itu perintah dari Mbah Sugeng. Singkatnya nih, masuk waktu Isya. Ian dan Mang Unang langsung menuju ke rumah yang ditinggali Reni. Sebotol air sendang langsung disiramkan oleh Mang Unang tepat di depan gerbang halaman. Yang memang waktu itu rumah begitu sepi. Sepertinya Reni dan Sarip tak berada di tempat itu. Lalu Ian mengajak Mang Unang langsung menuju ke rumah Sarip yang memang tak jauh dari kediaman Reni. Sampai di sana, air sendang disiramkan kembali. Dan ketika keluar dari area perumahan, disitulah Ian berpapasan dengan mobil yang dikendarai Reni dan Sarip. Jang, lihat itu Jang. Itu si Reni sama si Sarip. Iya Mang, mereka sepertinya baru pulang. Biarkan saja Mang, kita langsung ke Ciamis. Kita tunggu apa yang akan terjadi menimpa mereka berdua. Unang dan Ian langsung balik ke Ciamis dari Bandung. Sempat istirahat beberapa kali di rest area. Tiba di Ciamis sekitar jam 3 dini hari. Bertemu kembali dengan sang ibu. Ian pun ceritakan apa yang sudah mereka berdua lalui selama di Jepara sampai ke Bandung menyiramkan air sendang. Baguslah. Bagus. Kita tinggal tunggu hasil kerja dari Mbah Sugeng. Tapi Bu, sebenarnya Ibu dengan Mbah Sugeng itu ada hubungan apa, Bu? Mendengar itu, Bu Dewi pun langsung tergagap. Sampai terlihat tersipu malu. Yang tentunya membuat Ian makin penasaran dan sedikit agak curiga. Kok malah diem, Bu? Soalnya kan kata Mbah Sugeng ini udah bertahun-tahun loh gak pernah nerima permintaan santet. Tapi karena Ian anak ibu, Mbah Sugeng melanggar aturannya sendiri, Bu. Panjang ceritanya, Yan. Mamangmu lebih tahu. Tanya saja mamangmu itu sambil nunjuk ke Mang Unang. Loh, Teh, kok malah saya? Udah, kamu saja yang cerita. Teteh mau istirahat, ucap Bu Dewi yang langsung menuju ke kamar tempat dua cucunya tertidur lelap. Selepas kepergian Bu Dewi, Ian pun bertanya ke Mang Unang. Nah di sini baru tahu ternyata Mbah Sugeng itu
mantan kekasih dari ibunya Ian. Gak nyangka, ternyata Mbah Sugeng dukun sakti itu mantan kekasih ibunya. Pantes aja begitu baik kepada Ian. Iya Ian, makanya sebenarnya sudah lama ibumu itu mau dinikahi oleh Mbah Sugeng. Tapi ibumu takut kamu gak setuju Ian. Ya elah Mang, kalau memang ibu suka dan mencintai Mbah Sugeng, ya tinggal nikah saja. Hanya saja Ian minta, kalau memang ibu dan Mbah Sugeng nanti nikah, Mbah Sugeng harus tinggal di sini menemani ibu. Jangan sampai ibu sendirian atau harus pergi tinggal di Jepara. Kalau masalah itu, tinggal kamu bicarakan dengan ibumu. Yang tidak diketahui mereka berdua, Bu Dewi mendengar itu semua dari kamar cucunya. Nah, singkat cerita, selang 1 minggu kemudian pasca air sendang Sinatah disiramkan, Kang Ian ingat betul. Waktu itu sore hari dia sedang ada di rumah Mang Unang. Tiba-tiba datang nih si Ujang, office boy di kantor milik Ian di Bandung sana, yang udah beralih jadi miliknya Reni. Ujang datang dengan tergopoh-gopoh, langsung bersalaman dengan Mang Unang serta Kang Ian. Ada apa Jang? Mau laporan? Laporan apa? Kang Ian, si Bu Reni dan Pak Sarip mati. Hah? Mati? Kok bisa? Itu Pak, si Bu Reni sama Pak Sarip kecelakaan tunggal di jalan tol. Nabrak pembatas jalan. Mati di tempat. Waktu Ujang kemari, mereka masih ada di ruang UGD. Tapi tadi di jalan, nih lihat, sambil nyodorin HP-nya, ternyata ada pesan WA dari salah satu karyawan temannya si Ujang yang mengabarkan kalau Bu Reni dan Pak Sarip sudah meninggal dunia. Mendengar itu, membaca pesan singkat itu, Ian dan Mang Unang saling tatap, lantas tersenyum. Ian pun tertawa-tawa, begitu bahagia. Hanya Ujang yang bingung melihat tingkah dari paman dan saudara sepupunya. Selepas mendengar kabar itu, Ian pun buru-buru pulang ke rumah, memberitahu Bu Dewi, ibu kandungnya, yang hanya dibalas senyuman oleh Bu Dewi. Lantas Ian menemui kedua anaknya, lalu membawa mereka langsung ke Bandung hari itu juga, ditemani Mang Unang serta si Ujang. Dan seperti yang pasti sudah kalian terka, dengan matinya Reni serta si Sarip, otomatis dong rumah dan kantor yang dikuasai Reni, yang semua atas nama Reni, maka jatuh ke tangan dua anaknya Reni yang bersama dengan Kang Ian. Karena Sarip waktu itu belum menikah sama sekali. Nah, selepas kematian Reni, harta yang dulu dikuasai Reni dan Sarip kembali jatuh ke tangan anaknya Kang Ian, yang otomatis balik lagi ke Kang Ian. Kang Ian tak mau tinggal lagi di Bandung. Rumah di Bandung dia jual. Kantor pun dia kosongkan. Yang dulunya di Bandung merupakan pusat, akhirnya apa? Dialihkan ke kantor cabang di Tasik yang dikelola oleh Ian dan Bu Dewi, ibu kandungnya. Dan yang lebih miris,
Bu Dewi akhirnya menikah nih dengan sosok Simbah Sugeng. Dan waktu Kang Ian cerita tentang kisahnya itu, Kang Ian mengatakan kalau ketika dia ada masalah dengan saingan bisnisnya, maka Kang Ian meminta bantuan bapak tirinya Mbah Sugeng datang ke Sendang Sinatah untuk melenyapkan saingan-saingan usahanya. Dan yang lebih parah lagi, dari Sendang Sinatah pula lah Ian dibantu Mbah Sugeng menjalani suatu pesugihan untuk melancarkan usaha yang dia kelola. Dan hingga detik ini Kang Ian berkata, pesugihan di Sendang Sinatah dengan bantuan bapak tirinya masih dia jalani dan memang hasilnya bisa Ian nikmati. Nah, itulah kisah perjalanan dari Kang Ian yang memilih jalan gelap bergelimang dosa daripada mengikuti jalan terang yang sudah jelas diridhoi oleh Allah. Tapi Ian lebih memilih jalan iblis dengan imbalan neraka di akhir kehidupannya